Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wassalim. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal mukminat yang dirahmati Allah. Marilah kita lanjutkan lagi kajian kita atau tadabbur kita yang pada saat ini telah memasuki surat Al-Hasyr, surat nomor 59, ayatnya ayat 8 sampai dengan ayat 13. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan, sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang pada hari ini tengah menghadapi masalah yang berat, masalah yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada hari ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Kepada saudara-saudara yang telah memberikan subscribe dan koreksinya kepada channel Kreweng Aji ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan saudara dengan berlipat ganda. Saya juga berdoa semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan umur yang panjang, yang barokah, diberikan limpahan rezeki, diberikan kesehatan dan kekuatan, serta diberikan perlindungan terhadap mara bahaya dan fitnahnya dunia ini. Marilah kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabghafuna fadlam minallah wa yang durunallaha wa rasulah la ulaika humul syadiqun walladzina zalbawa'u daro wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna
hazatam mimma utu wa yu'shiruna ala anfusihim walau kana bihim khosasah wa may yuqa syukha nafsihi faulaika humul muflihun. Artinya atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, itu adalah untuk kaum melarat yang berhijrah, yang diusir dari rumah-rumah mereka dan harta milik mereka karena mencari karunia Allah dan perkenannya, dan mereka menolong Allah dan utusannya. Mereka adalah orang-orang yang benar, dan orang-orang yang membangun perumahan di kota dan membangun keimanan sebelum mereka mencintai orang yang mengungsi kepada mereka, dan mereka tidak menemukan dalam hati mereka keperluan terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka menyukai mereka, yaitu sahabat muhajir, di atas mereka sendiri, walaupun kemiskinan akan menimpa mereka. Dan barang siapa diselamatkan dari kekikiran jiwanya, mereka adalah orang yang beruntung. Artinya itu adalah, saya ulangi lagi penjelasannya, hendaklah diingat bahwa sahabat muhajir seumumnya tidaklah menerima bagian dari harta fai. Yang mendapat bagian hanyalah orang-orang miskin di antara mereka, sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Adapun alasannya ialah diuraikan seterang-terangnya dalam ayat ini, yakni bahwa mereka telah kehilangan segala-galanya, dan bahwa mereka telah meninggalkan rumah mereka dan harta milik mereka. Selain itu, perlu sekali diingat bahwa salah satu pokok utama di dalam membelanjakan harta baitul mal ialah untuk menolong kaum melarat dan orang-orang yang tidak mampu berusaha untuk mencari nafkah. Hanya sahabat muhajir yang termasuk golongan inilah, yakni sahabat muhajir yang telah kehilangan semua harta rumahnya dan kini menjadi begitu melarat sehingga mereka tidak mampu menjalankan perdagangan atas kekuatannya sendiri. Mereka itulah yang menerima sebagian barang yang ditinggalkan oleh kaum Bani Nadir
yang semua itu merupakan milik kas negara. Yang dimaksud orang-orang yang membangun perumahan di kota dan membangun keimanan ialah sahabat Ansor, yakni penduduk muslim kota Madinah. Kata dar artinya rumah atau negara atau kota atau desa. Dan kata dar ditambah dengan kata al di depan berarti Madinah atau kota Nabi Suci. Adapun artinya ialah bahwa mereka membangun rumah di kota Nabi Suci dan membangun iman. Jadi iman di sini diibaratkan tempat kediaman kota sebelum mereka, artinya sebelum sahabat muhajir datang di Madinah. Ketika kaum muslimin mendirikan, saya ulangi lagi, ketika kaum muslimin melarikan diri dari Mekah, maka mereka mendapat tempat perlindungan di Madinah, di mana para penduduk muslim memperlakukan mereka seperti saudara sendiri dengan menampung mereka di rumah-rumah mereka. Pada waktu terjadinya pengusiran kaum Bani Nadir, masih banyak sahabat muhajir yang hidup dalam satu rumah bersama para penolongnya. Atas dasar itulah Nabi Suci meminta kepada sahabat Ansor supaya menyetujui salah satu dari dua macam saran sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan bagian barang-barang yang diperoleh dari kaum Bani Nadir, tetapi harus memberikan sebagian rumahnya dan hartanya kepada sahabat muhajir. Yang kedua, merelakan barang-barang itu dibagikan kepada sahabat muhajir saja, yang miskin, sehingga mereka mampu membangun perumahan dan memperoleh modal untuk membuka perusahaan atau perdagangan. Sahabat Ansor menjawab bahwa mereka rela barang-barang itu dibagikan kepada sahabat muhajir saja, dan kendati demikian sahabat muhajir diperbolehkan terus menumpang di rumah mereka. Ayat 10, waladzina za'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa izwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka
Raufur Rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berkata, Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Dan janganlah membuat hati kami dendam kepada orang-orang yang beriman. Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah yang maha penyantun, yang maha pengasih. Penjelasannya, ayat ini berisi dua petunjuk yang penting sekali bagi generasi muslimin yang mendatang, yakni yang pertama, memohonkan pengampunan bagi generasi zaman dahulu yang sudah berlalu sebelum mereka, dan yang kedua, bermohon agar hati mereka dibersihkan dari dendam kesumat terhadap sesama kaum muslimin. Ayat 11, Alam taro illal ladzina nafaqu yaquluna li'ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitabillah la in ukhrijtum lan naghrujanna ma'akum wa la nudi'u fikum ahadan abada wa in kutiltum wa nanshurannakum wallahu yashhadu innahum lakadibun la in ukhriju la ya'rujuna wa ahum wala in kutilu la yansurunahum wala in nasharuhum la yuwallunal adbara summa la yunsharun la antum asyadu rahbatan fi syudurihim minallah dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Shadaqallahul adzim. Apakah engkau tidak melihat orang-orang munafik? Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara kaum ahli kitab, jika kamu diusir, niscaya kami akan keluar bersama kamu, dan kami tidak akan taat selama-lamanya kepada siapapun mengenai utusan kamu. Dan jika kamu diperangi, niscaya kami akan menolong kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka adalah
pendusta. Jika mereka atau kaum ahli kitab diusir, mereka atau kaum munafik tidak akan keluar bersama mereka, dan jika mereka diperangi, mereka tidak akan menolong mereka, dan sekiranya mereka menolong mereka, mereka kaum munafik pasti akan berbalik punggung, lalu mereka tidak akan ditolong. Sesungguhnya kamu lebih ditakuti dalam hati mereka daripada Allah. Itu disebabkan karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Penjelasannya, kaum munafik menipu kaum Yahudi dengan janji-janji palsu. Yang janji-janji itu membangkitkan keberanian kaum Yahudi untuk bertempur melawan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua bermanfaat dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga ini semua dapat meningkatkan ilmu dan amal kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan serta kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.